Halo semua, coba deh bayangin, ada sesuatu di matematika yang namanya imajiner. Tapi ternyata justru jadi fondasi buat dunia nyata kita. Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar konsep yang kedengarannya mustahil ini. Konsep yang tanpanya, kita nggak akan bisa ngejelasin cara kerja alam semesta. Nah, kutipan ini benar-benar langsung ke intinya. Ini bukan cuma coret-coretan iseng di papan tulis loh. Ini tuh bahasanya alam semesta. Tapi pertanyaannya, kalau sepenting dan senyata ini, kenapa kok namanya imajiner? Kayak hayalan gitu kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar ngerti kenapa kita butuh sesuatu yang imajiner, kita harus lihat dulu angka yang biasa kita pakai sehari-hari. Ya, bilangan real. Dan ternyata ada lubang atau ya semacam cacat gitu deh di dalamnya, yang mungkin kita nggak sadari. Selama ini kan kita bayangin angka itu kayak titik-titik di sepanjang garis lurus ya kan? Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Simple banget, satu dimensi dan gampang dibayangin. Semua angka yang kita kenal ya ada di garis ini. Tapi, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Gimana kalau ada sebuah persamaan, persamaannya kelihatannya simple, tapi jawabannya, gak ada di garis itu. Seolah-olah jawabannya itu ada di dunia lain yang tersembunyi. Aneh kan? Ingat rumus ini? Mungkin banyak dari kita yang kenal ini sebagai rumus ABC dari zaman sekolah. Nah, alat yang super kuat ini, yang didesain buat mecahin banyak banget persamaan, ternyata secara nggak sengaja malah ngebongkar cacat fundamental di sistem bilangan kita. Coba deh perhatiin bagian yang di dalam akar kuadrat itu. Di dunia bilangan real yang kita kenal, gak ada loh angka yang kalau dikuadratin hasilnya jadi negatif, iya kan? 2 kuadrat ya 4, minus 2 kuadrat ya 4 juga. Terus, gimana dong caranya kita ngitung akar dari angka negatif? Mustahil kan? Nah, ini dia jalan buntunya. Jadi, kalau nilai yang di dalam akar itu negatif, matematika tradisional tuh kayak nyuruh kita berhenti. Udah, stop. Nggak ada solusi realnya. Rasanya aneh banget, kayak ada tembok. Masa sih nggak ada jawaban sama sekali? Seharusnya ada kan? Tapi gimana kalau kita nggak nyerah gitu aja? Gimana kalau solusinya itu kita ciptakan sendiri? Nah, disinilah para matematikawan ngelakuin sesuatu yang jenius banget. Mereka bukan menemukan, tapi menciptakan sebuah angka baru. Dan inilah dia solusinya yang super elegan. Jadi daripada ngubah aturan yang udah ada, mereka cuma nambahin satu aturan baru. Simple banget. Oke, kita definisikan aja sebuah angka, kita sebut I, yang kalau dikuadratin hasilnya -1. Udah, itu aja. Satu langkah kecil yang berani, tapi dampaknya ngebuka alam semesta matematika yang benar-benar baru. Dan lihat hasilnya. Kling, masalahnya beres. Kasus yang tadinya nggak ada solusi, itu sekarang hilang. Gantinya, kita dapat 2 akar kompleks yang baru. Akhirnya, sistem bilangan kita jadi lengkap, nggak ada lagi jalan buntu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana satu aturan simpel tadi nggak cuma nyelesain masalah, tapi benar-benar ngebuka sebuah dunia geometris yang sangat sekali baru. Jadi gini bayanginnya, kalau bilangan real itu cuma sebuah garis lurus, satu dimensi, nah dengan nambahin sumbu imajiner ini, tiba-tiba kita punya sebuah bidang 2 dimensi. Ini kayak upgrade dari cuma bisa maju mundur di satu jalan, jadi bisa keliling kemana aja di sebuah kota. Nah, setiap bilangan kompleks itu sekarang punya 2 bagian. Ada bagian real, A, yang ngasih tahu kita harus gerak seberapa jauh ke kiri atau kanan. Terus ada bagian imajiner, B, yang ngasih tahu kita harus gerak seberapa jauh ke atas atau bawah. Persis kayak koordinat di Google Maps. Uniknya lagi, setiap titik di bidang ini tuh punya kembaran cerminnya. Namanya konjugat. Letaknya persis di seberangnya. Di seberang sumbu horizontal. Dan ini bukan cuma buat gaya-gayaan loh. Kalau kita kalikan sebuah bilangan sama kembarannya ini, kita bisa langsung tahu jaraknya dari titik pusat. Super praktis dan penting banget. Oke, selain pakai cara kiri kanan atas bawah tadi, ada cara lain buat nunjukin satu titik, yaitu dengan jaraknya dari pusat dan sudutnya. Nah, cara ini, yang namanya bentuk polar, ternyata jauh lebih pas buat ngegambarin hal-hal yang muter atau bergetar. Contohnya, ya kayak gelombang. Nah, ini dia kuncinya. Sudut yang tadi kita bicarain itu, yang namanya fasa, itu bukan cuma detail geometri biasa. Di dunianya partikel subatomik yang super aneh, fasa ini jadi penentu segalanya. Ini benar-benar properti fundamental dari realitas. Dan kita nggak akan bisa ngejelasin ini tanpa bilangan imajimar. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Kita udah lihat gimana sebuah masalah di matematika justru ngebawa kita ke penemuan yang luar biasa. Terus, apa artinya semua ini buat dunia nyata kita?
Coba deh, renungin sebentar. Kita cuma nambahin satu aturan baru yang super simple. I kuadrat sama dengan minus 1. Dan cuma dari situ, kita berhasil ngebuka sebuah sistem matematika yang ternyata jadi sistem operasinya alam semesta. Serius, dari cara elektron bergerak sampai dinamika gelombang, semuanya itu menarik ngikutin irama bilangan kompleks. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Kalau alam semesta kita ini ternyata dijelaskan oleh bilangan yang kita sebut imajiner, apa dong artinya itu tentang realitas? Mungkin yang kita sebut imajiner itu sebenarnya cuma bagian dari realitas yang belum kita pahami sepenuhnya. Atau bahkan mungkin matematika itu bukan cuma alat buat ngegambarin alam semesta, tapi matematika adalah alam semesta itu sendiri.